Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini gue bakal ngebahas sesuatu yang cukup personal, yaitu tentang spirituality. Terlepas dari apapun agama kalian, semoga ini bisa relate dengan kalian karena gue mau kasih kayak sudut pandang gue lah tentang hidup seturut dengan perintah Tuhan atau being spiritually attached. Itu menurut gue seperti apa gitu. Gue percaya semua agama itu mengajarkan kebaikan, dan bukan hanya kebaikan ya. Dalam agama itu kan ada batasan-batasan, ada aturan-aturan hidup. Yang menurut gue pribadi, gue seorang Kristen, dan gue yakin bener 100% bahwa semua aturan-aturan dan batasan-batasan itu ada atau disediakan sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri. 100%. Walaupun jujur aja ya, gue beberapa kali mengignore semua batasan-batasan itu karena gue ngerasa ya gue gak mau dipagerin. Bahkan gue sempat ngerasa bahwa Tuhan itu nggak ada, ya kan, udah bebasin aja lah, gue mau ngapain terserah gue, ya kan, I don't care gitu. Tapi kemudian gue kena suatu peristiwa yang membuat gue tersadar lagi bahwa sebenarnya ikut Tuhan itu ya untuk kebaikan kita sendiri. Udah itu aja. Kalau bisa diumpamakan, ikut Tuhan tuh it's like a good investment di perusahaan blue chip yang untuk investasi jangka panjang. Tapi kali ini blue chipnya benar-benar blue chip, the best blue chip ever. Yang hasilnya nanti kita akan tuai mungkin bisa jadi 30-40 tahun ke depan, atau mungkin sepanjang hidup kita. Tapi hasilnya udah pasti bagus. Sekarang bisa jadi kita merasa terkerangkeng atau terpagari dengan adanya batasan-batasan dalam aturan agama kita masing-masing. Tapi kalau kita mau lihat dari a bigger picture atau dengan sudut pandang yang jauh lebih ke depan, coba kalian pikirkan baik-baik. Sebenarnya aturan-aturan itu loh ya guys, itu untuk kebaikan kita, bener-bener untuk kebaikan kita. Dan pasti nanti kelak kita akan tersadar di umur kita yang berapa tahun, 10 tahun lagi, kita noleh ke belakang, kita akan bersyukur bahwa untung ya waktu itu aku taat dan nurut dengan perintah Tuhan. Kebanyakan orang tuh mikir bahwa hidupnya itu hanya umur 20-30 tahun ini aja. Jadi dia melakukan apa yang fun sekarang, kita melakukan apa yang fun, apa yang kita mau, yang kita inginkan kita dapatkan sekarang, tanpa kita mikir panjang nanti ke depannya. Kalau kita juga mau punya kehidupan yang happy di umur kita yang 40, kita mau punya kehidupan yang happy, content, connected, punya orang-orang yang kita kasihi di umur kita yang sampai kita tua nanti 60 tahun. Kita rindu punya keluarga yang beranak cucu, yang cucunya baik-baik, yang kita bisa banggakan, yang kita bisa rely on, sampai nanti kita dipanggil oma, opa, atau bahkan nenek buyut, kakek buyut. Tapi seringkali kita ignore semua yang di masa depan itu demi yang penting sekarang gue happy, demi yang penting sekarang I just wanna have fun now, I don't care gitu. Gue gak peduli dengan batasan-batasan ini, aturan-aturan ini. I just wanna do everything according to my will. Dan itu juga yang gue lakuin. Dan end up untungnya gue disadarkannya cukup early, sehingga akhirnya gue harus kembali lagi melihat itu lagi. Gue iya sih, sebenarnya semuanya untuk kebaikan kita. Misalkan di Alkitab tuh juga diajarin tentang yang namanya manusia tuh gak boleh cinta uang. Cinta akan uang is the root of evil, right? Sumber kejahatan. Dan itu bener banget. Uang penting dalam hidup, penting. Seperti di video gue yang sebelumnya, uang bikin happy bahkan, karena uang bisa meriliskan kita dari segala tanggungan-tanggungan dan beban hidup yang kita miliki sekarang. Tagihan rumah, tagihan listrik, kalau kita dikasih 20 miliar itu selesai, dan kita gak puyeng, gak pusing. Iya. Tapi kalau kamu cintanya ke uang, mengorban segalanya demi uang, bahkan hubunganmu dengan suami atau istri, dengan keluargamu, dengan kakak adikmu, kamu korbankan semua demi mencukupi atau demi mendapatkan lebih banyak uang, is the root of all evil loh. Itu akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita mau seenaknya sendiri, sesuai dengan keinginan kita, I don't care, pokoknya aku mau dapat uang sebanyak apapun, aku korbankan sekarang istriku, anakku, tak tinggalkan sekarang, I don't care. Coba pikirkan itu untuk 10-50 tahun ke depan. Bagaimana anak kita gak punya figur ayah ketika masa kecilnya. Can you imagine that? Kita jadi gak dekat dengan anak kita. Kita gak tahu kehidupan personalnya. Misalkan, itu tentang uang.
Dan tentang pasangan misalkan, di Alkitab sendiri, di ajaran gue sudah diajarkan masing-masing punya porsi, punya perannya. Suami seperti apa, istri seperti apa. Suami sebagai kepala keluarga, tapi kepalanya lagi ya Kristus, Tuhan. Semuanya harus takut akan Tuhan, semuanya harus melibatkan Tuhan dalam hubungannya. Dan gue yakin 100% kalau kita lakuin itu dengan pasangan kita, we will have a long lasting marriage, a happy one for sure. Bukan berarti lepas dari masalah, tapi sesuatu yang akan awet sampai kita nanti kakek tua. Kita rindu gak sih pengen punya pasangan yang nemenin kita sampai tua nanti? Maka dari itu, sekarang walaupun gue single ya, I feel like gue mau cari pasangan yang benar-benar cinta Tuhan juga. Atau paling enggak, dia maulah melibatkan Tuhan dalam hubungan kita gitu. Karena turns out kalau misalkan membawa hubungan itu hanya berdasarkan dua orang manusia ini yang semuanya punya kelemahan dan semuanya punya keegoisan sendiri, at the end, kalau enggak either kalian berdarah-darah mempertahankan itu, atau mungkin ada salah satu yang terus menahan dan sabar terus, mengalah terus, yang kemudian nanti akan pahit sendiri gitu. Menurut gue hubungan yang tidak melibatkan Tuhan tuh ya akan susah untuk dibawa long term. Gue sekarang bahkan cari pasangan, gue bener-bener mikir guys, ini orang nanti bisa selingkuh gak ya kira-kira? Kalau misalkan kita hanya cuma cari cantiknya sekarang, atau cari gantengnya, kerennya, tajirnya, bisa gak sih dia itu truly membahagiakan kita? Nah, salah satu kepastian, salah satu mungkin sedikit kepastian, orang-orang yang ikut Tuhan pun masih bisa melenceng ya kalau dia gak bertahan gitu. Tapi paling gak kita bisa secure beberapa poin lah ketika kita ketemu orang yang juga mau melibatkan Tuhan dalam hubungan kita. Komitmen, tahu kebenarannya, selingkuh itu enggak baik, itu udah berzinah, ya kan? Tahu untuk apa dia menikah, tujuannya punya anak, nanti juga pengen punya figur orang tua yang respect satu dengan yang lain, cinta satu dengan yang lain, sama-sama on the same page. Kalau punya hubungan yang kayak gitu kan enak. Nah, itu kan diajarkan atau seolah-olah sekarang tuh batasan. Seolah-olah kayak dipersusah hidupnya. Padahal ya itu untuk a good investment kita, a long investment kita dalam hidup 50 tahun ke depan. Gitu. Dan banyak aturan-aturan lain ya, bagaimana juga bagaimana untuk bisa hidup jujur, berintegritas. Mungkin kita ada di perusahaan yang gampang sekali untuk korupsi dan nyolong, tapi kesannya kok yang lain dapat bagian banyak nih, bisa nyolong uang, bisa ambil uang sekian, tapi karena aku ikut aturannya Tuhan, aku jadi nggak bisa. Aku harus tetap stay pure and stay honest. Kesannya menghambat kita sekarang, kita nggak dapatkan profit sana, tapi itu membuild your reputation. Maukah kalian punya reputasi yang hancur dan tidak percaya orang lagi semenjak kalian bahkan sudah usia 20-an? Justru reputasi itu nanti akan menua seperti wine, anggur yang mewah itu loh. Kalau orang ini pasti jujur, wis, gak usah khawatir, kerjaan sama dia pasti beres. You build your reputation, you build your relationship, you build your financial, you build your career, perlahan tapi pasti, seturut dengan hal-hal yang memang nanti itu akan menua dengan cantik dan indah gitu loh guys. Itu yang menjadi sudut pandang gue tentang hidup ikut Tuhan atau hidup seturut dengan perintahnya. Terkadang perintah-perintahnya atau batasan-batasan itu jujur aja cukup menjengkelkan kadang, ya kan? Tapi ya that's life. Bukan that's life, tapi itu menurut gue kehidupan yang mau dibangun dengan panjang, konsisten, indah, happy. Ya memang ada beberapa hal yang kita harus sacrifice sekarang demi nanti kita hidupi kehidupan yang indah terus nih sampai kita mati. Indah terus loh. Bukan cuma nanti indahnya 50 tahun lagi, enggak, tapi
indahnya secara konstan, happy-nya itu konstan. Misalkan kalau kita putuskan untuk merokok sekarang, ya kan? You know for sure that this thing is not good for you, that you are prone atau punya tendensi bisa dapatkan penyakit yang membuat Anda mati muda. Masakah iya Anda nanti nggak mau datang ke pelaminan mengantarkan anak perempuan Anda atau untuk menikah? Masakan Anda mau mengorbankan semua waktu Anda sekarang? Kalian nggak bisa lihat anakmu graduation secara langsung karena Anda mati muda, kena serangan jantung misalkan itu hanya contoh. Dan gue pernah dengar cerita kisah itu, orang yang bilang bahwa dia nggak bisa berhenti merokok, kemudian dokternya bilang, kamu masih mau lihat anakmu wisuda nggak? Mau lihat anakmu, kamu ngantar anakmu yang perempuan ke pelaminan nggak? Mau? Yaudah berhenti ngerokok sekarang. Kemudian itu jadi motivasi untuk dia. Nah itu yang kita harus perlu lihat. Hidup itu bukan cuma umur 20-30 ini aja guys, tapi nanti sampai umur 80 itu loh. Do you wanna be happy? Do you wanna be content? Do you wanna have good relationship with your son, your wife, your sahabat terbaikmu? Atau kamu cuma mau hidup 10 tahun ini aja? Padahal ini hanya 1/8 dari hidup kita. Itu yang gue mulai terbuka sih. Maka dari itu, jangan gegabah, don't rush, be patient, be precise. Itu kata pendeta gue. Be precise, benar-benar mengambil pilihan-pilihan dalam hidup, bukan jadi orang yang lambat ya, terusan kayak, aduh, aku harus pertimbangan dulu, begitu banyak perhitungan. Enggak. Tapi at least, when you started to commit to something, kamu coba pikirkan apakah itu would be beneficial for you for the rest of your life. Kalau enggak, tinggalkan. Kalau enggak, jauhi. Termasuk juga dengan lingkungan pertemanan kita. Pergaulan yang buruk merusak pergaulan yang baik. Kalau kita sudah tahu kita cemplung lingkungan sana, bisa kita hancur-hancuran nih, hanya demi gengsi mungkin kita masuk sana. What for, man? What for? So once again, jangan cuma pikirkan hidup 1/8 ini aja guys, kayak gua waktu lalu. Tapi benar-benar bisa pikirkan, ini loh, ternyata aku ikut Tuhan, ada batasan ini di agamaku. Coba pikirkan maksud dan niat intisarinya dari Tuhan kita, dari aturan itu sebenarnya loh ya. Kalau kita mau berpikir positif dan gak menggerutu, sebenarnya ya itu untuk kebaikan kita sendiri. Sebenarnya itu untuk hidup kita yang indah 10, 50, 30 tahun terus secara konstan, happy, fulfill, punya orang-orang yang baik di sekitar kita. Itu untuk kebaikan kita sendiri. Itu my point of view tentang hidup mengikut Tuhan. No judgment for you guys. And thank you for watching this video. I hope this video can help in any ways, atau membukakan pikiran atau perspektif baru paling enggak. I'll see you guys in the next video. God bless you guys and bye bye.